warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, salah satu memimpin doa, silakan Raffi. Sebelum kita mengawali kajian pada hari ini, mari kita menurut agama masing-masing berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum memulai kegiatan hari ini, saya akan mengabsen dulu. Yang tidak datang hari ini siapa? Agil tidak datang. Kenapa Agil tidak datang? Sakit ya, udah berapa hari? 2 hari. Terus kemudian Elsie ada enggak? Ada. Vanessa? Ada. Vanessa kenapa? Sakit juga. Sudah ditengok belum? Oke, kalau belum, besok kalian perwakilan ya ke sana ya. Karena untuk menengok Vanessa ya, biar istilahnya ada keterangan dia sakit apa, karena sudah beberapa hari ini tidak masuk ya. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan klasikal ya. Bimbingan klasikal itu kita berdiskusi secara menyeluruh dengan menggunakan teknik PBL atau problem based learning. Problem based learning itu apa? Problem based learning itu adalah suatu teknik yang intinya itu kita bersama-sama memecahkan permasalahan yang nanti akan kita ungkap, seperti itu ya. Terus Bu Ririn mau tanya, kemarin hasil tes kepribadian kalian sudah memegang masing-masing ya? Nanti setelah itu Bu Ririn akan menyajikan PPT ya. PPT-nya nanti itu berisi tentang kepribadian, teorinya Holland seperti itu. Jadi nanti antara teori kepribadian dengan hasil tes kalian itu padankan. Nah, setelah itu nanti didiskusikan seperti itu. Gitu ya? Baik. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kalian materi dengan PPT yang akan saya hadirkan. Seperti itu ya. Siap? Baik. Pilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian. Yang pertama, menurut Gordon Allport itu mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran individu secara khas. Begitu ya. Kalau menurut Sigmund Freud, itu adalah tokoh psikologi ya, itu mengatakan atau memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Lanjut. Kemudian menurut teori Holland, pilihan karir dan tipe kepribadian. Jadi menurut teori Holland itu tipe kepribadian ada 6. Yang pertama adalah realistis. Yang kedua adalah sosial. Yang ketiga adalah intelektual. Yang keempat adalah konvensional. Yang kelima adalah usaha. Yang keenam adalah artistik. Lah nanti kita akan bahas satu per satu. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tipe realistis. Jadi tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi kepada penerapan. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan kejantanan, kekuatan ini berarti fisik ya, secara fisik ya. Terus kemudian keterampilan fisik. Terus kemudian mempunyai kecakapan dan koordinasi motorik yang kuat. Kurang memiliki kecakapan verbal. Konkret, orangnya bekerja praktis, kurang memiliki keterampilan bersosialisasi, kemudian kurang peka terhadap orang lain.
Ini berarti ada indikasi tipenya introvert ya. Nah, contoh pekerjaan dengan orang yang model orientasi seperti ini adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan kecakapan verbal, tidak berhubungan dengan orang banyak. Contoh misalnya apa? Terus ya, petani, penerbang, pengawas bangunan, ahli listrik, dan pekerjaan lain yang sejenisnya. ya. Jadi yang mereka perlukan di sini adalah pekerjaan yang tidak banyak berhubungan dengan orang lain ya. Jadi ada indikasi orang tersebut mempunyai kepribadian introvert. Ada tidak di sini yang introvert? Ada. Gitu ya. Terus kemudian next. Yang kedua adalah intelektual. Jadi untuk tipe intelektual ini memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang bersifat akademis. Ciri-cirinya yaitu memiliki kecenderungan untuk merenungkan daripada mengatasinya. Jadi dia berpikir terus ya, pemikir katanya. Kemudian berorientasi pada tugas, tidak sosial, jadi orangnya itu kurang bersosial. Terus kemudian membutuhkan pemahaman yang menyenangi tugas-tugas bersifat kabur, jadi sifatnya itu tidak jelas. Kemudian memiliki nilai dan sikap tidak konvensional dan kegiatan-kegiatan yang bersifat intersektif. Contoh pekerjaannya adalah, coba dibaca, Eca. Ahli fisika, ahli biologi, kimia, antropologi, matematika, pekerjaan penelitian, dan pekerjaan lain yang sejenis. Betul ya. Jadi ini juga hampir sama ya. Dia tidak mempunyai kecakapan atau keterampilan sosial yang kurang. Jadi dia tidak membutuhkan, tidak memerlukan interaksi dengan orang banyak seperti itu. Next. Kemudian untuk tipe yang ketiga adalah sosial ya. Tipe sosial. Tipe sosial itu, tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain ya. Ciri-ciri dari tipe model ini adalah pandai bergaul, pandai berbicara, pandai bersosialisasi. Dia lebih kecenderungan gampang untuk mendapatkan teman. Karena apa? Karena dia mudah bergaul dan mempunyai kecakapan verbal secara baik, seperti itu ya. Kemudian responsif. Dia responsif itu apa? Ya, cepat tanggap ya, fast response. Kalau bahasa sekarang seperti itu, ya. Fast response itu seperti itu ya. Terus kemudian bertanggung jawab. Dia mempunyai jiwa kemanusiaan. Biasanya orang-orang yang tipikalnya sosial memang istilahnya apa namanya? Kemanusiaannya itu sangat bagus. Itu seperti itu. Kemudian ya itu tadi ya, memiliki cakapan verbal, kegiatannya rapi dan teratur, cenderung seperti itu. Kemudian intelektualnya itu tidak begitu tapi lebih ke perasaan. Dalam istilahnya memecahkan masalah itu dia keperasaan, cenderung lebih menggunakan perasaan daripada logika seperti itu. Terus contoh pekerjaan untuk model yang orientasi seperti ini adalah guru. Pekerja sosial tahu tidak? Ya, pekerja sosial itu iya, jadi ada yang ke rumah, misalkan dia mendata, misalkan ini ada BPJS, ada penyuluh seperti itu. Jadi dia istilahnya apa, memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Itu ya, itu namanya pekerja sosial. Terus kemudian konselor, misioneri. Ya, psikologi klinik, terapi, dan pekerjaan lain yang sejenis. Kenapa Bu Ririn dulu memilih istilahnya kuliah di psikologi? Itu karena menurut saya itu mempunyai jiwa sosial. Jadi memang
dari keluarganya Bu Ririn itu seperti itu ya. Jadi bapaknya Bu Ririn itu dulu juga pekerjaannya di bidang sosial. Jadi kemudian mungkin karena saya melihat figur seorang bapak saya seperti itu, akhirnya saya tertarik. Itu seperti itu. Ya. Terus kemudian yang ke berapa? 4 ini ya? Konvensional. Tipe model ini pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap kegiatan verbal ya. Dia menyenangi bahasa yang tersusun baik. Kemudian numerikal atau angka yang teratur. Menghindari situasi yang kabur, senang mengabdi, mengidentifikasi diri dengan kekuasaan, memberi nilai yang tinggi terhadap status dan kenyataan materi, mencapai tujuan dengan mengadaptasikan diri, ketergantungan pada atasan. Kalau ketergantungan kepada atasan berarti orangnya kurang mempunyai jiwa kepemimpinan. Dia tidak bisa memutuskan ya, tidak bisa memutuskan masalah, tidak bisa istilahnya keterampilan untuk memecahkan masalah, kemudian memberikan saran dan lain-lain, dia tidak begitu bisa ya, tidak begitu baik. Contoh pekerjaan untuk orang dengan model orientasi ini adalah kasir ya. Kasir itu kan iya, angka-angka saja ya yang istilahnya yang dikuasai itu seperti itu. Terus kemudian pemegang buku atau pengarsipan ya, pegawai arsip. Jadi dia katakanlah pekerjaannya itu di belakang lah ya, yang tidak membutuhkan kecakapan atau interaksi banyak dengan orang lain gitu ya. Terus kemudian pegawai bank. Jadi sebenarnya kalau pegawai bank itu ya tetap ya istilahnya dengan customer dan lain-lain, tetapi di sini kan tidak terbatas, dalam arti tidak harus menjelaskan yang sedemikian rupa seperti itu ya. Jadi paling cuma menjelaskan misalkan mau mau menabung, oh ini ada program seperti ini dan nanti kita diarahkan. Kemudian yang selanjutnya, nah usaha. Tipe model ini memiliki ciri khas diantaranya menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain, itu ya. Menganggap dirinya paling kuat atau jantan, mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain, menyenangi tugas-tugas sosial yang kabur, berarti tidak jelas ya. Perhatian besar kepada kekuasaan, status dan kepemimpinan. Agresif dalam kegiatan lisan. Jadi gini, kalau orangnya itu bisa mempengaruhi orang lain, itu biasanya tipenya apa? Ekstrovert ya. Ya. Jadi contohnya siapa? Orang yang punya usaha. Contoh orang jual baju. Kalian lihat aja ketika di pasar. Betul tidak? Ada ngersake nopo Bu, ngersake nopo Mbak. Ini ada, ini mau kerudung misalkan seperti itu, mau jilbab ini ada yang bagus, ini yang grade-nya seperti ini yang kualitasnya seperti ini. Jadi nanti lama-lama kan kita tertarik ya, berarti kita katakanlah dipengaruhi oleh orang tersebut. Dan kemudian tipe orang yang mempunyai tipe kepribadian seperti itu biasanya orientasi pekerjaannya adalah betul toh, pedagang, kemudian politikus mempengaruhi orang lain tidak? Contohnya apa? Kalau mau apa? Mau pemilu ya. Jadi dia mengumbar janji, biasanya seperti itu toh? Ikut saya saja, nyoblos saya saja. Nanti tak bangun ke jembatan misalkan seperti itu. Atau mungkin nanti dapat hadiah ketika saya sudah menjadi anggota dewan misalkan seperti itu. Gitu ya. Kemudian manajer pemimpin eksekutif perusahaan, perwakilan dagang atau pekerjaan lain yang sejenis. Jadi ini kayak ada leadership ya, kepemimpinannya itu ada. Jadi untuk usaha itu, untuk tipikal kepribadian usaha, pekerjaan yang cocok adalah berhubungan dengan orang banyak, karena dibutuhkan kecakapan biasanya orangnya itu menarik, betul tidak? Pinter ngomong, itu seperti itu. Selanjutnya, ini yang terakhir ya. Yang terakhir tipe artistik. Tipe model ini memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung.
secara bersifat sosial dan sukar menyesuaikan diri. Jadi ada kecenderungan dia mempunyai kepribadian yang introvert. Contoh pekerjaan dengan orang model orientasi ini adalah ahli musik, ahli kartun, ahli drama, pencipta lagu, penyair, dan pekerjaan lain yang sejenis. Jadi pekerjaan yang mereka istilahnya yang mereka kerjakan adalah pekerjaan yang tidak banyak berhubungan dengan orang lain. Kalau tipenya introvert itu seperti itu. Di belakang layar, ya. Nah, itu seperti itu. Ada pertanyaan? Belum ada. Sudah menguasai semua ya? Sudah paham semua ya? Baik. Untuk langkah selanjutnya, kesepakatan ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan HP ya. HP sementara dikumpulkan dulu di tengah ya. Jadi kalian hari ini diskusi ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah terbentuk ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Setelah tadi melihat PPT dari Bu Ririn, materi dari Bu Ririn, kalian silakan padu-padankan dengan hasil tes kepribadian yang kemarin. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti untuk mempresentasikan yang sekiranya tidak sesuai, dan nanti kita pecahkan bareng, begitu ya. Silakan, saya beri waktu sekitar 5 menit ya, sekitar 5 menit kalian untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ada kesulitan tidak? Coba dianalisa ya, kepribadian kalian apa saja, disesuaikan dengan PPT yang Bu Ririn tampilkan. Ya, silakan berdiskusi ya.
kesadaran kalau ya masih kecil ya, TK, PAUD, ya mending yang sudah mandiri, misalkan SMP, SMK nggak apa-apa. Kalau bisa jadi kalau kayak Budina ya, Bu Mega itu awalnya dulu mengambil pertanian, dia sarjana pertanian. Kayak Pak Dwi itu juga ilmu pertanian, tetapi nanti di sini seperti Buridin kan ilmunya kan murni psikologi. Tapi di sini Buridin punya akta 4. Akta 4 itu katakanlah ketika kalian mau mengendarai kendaraan itu sudah punya SIM. Jadi kayak semacam ada khusus baru dari yang umum menjadi pengajar seperti Bu Mega itu, Bu Dinar itu strategi dulu seperti ini karena belum punya sertifikat pendidikan. Tapi kalau sudah punya sertifikat pendidik, nah itu baru istilahnya kalau mengajar itu seperti ini ya. Kalau dulu zaman dulu itu namanya akta 4, tapi sekarang sudah tidak berlakuan lagi. Adanya ya sertifikat pendidik yang sedang Buridin lakukan ini itu seperti itu. Biar ada lisensi, ada fungsi. Itu ya. Sudah semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah masing-masing dari kelompok silahkan memaparkan hasil diskusinya yang tadi ya, yang sekiranya tidak match, yang sekiranya perlu diselesaikan permasalahannya. Silakan, mulai dari kelompok 1 maju. Silakan. Kelompok 2 juga yang mewakili silakan maju mempresentasikan. Kelompok 3 juga. Silakan. Ya. Silakan ucap salam dulu. Beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizkyani. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang hasil tes kepribadian ini tidak match. Atau tidak sesuai dengan cita-cita. Ya, silakan. Hasil tes kemarin itu tipe kepribadian saya itu lebih ke introvert, tidak menyukai perubahan, penuh perhatian dan ada positif. Namun saya ini ingin bercita-cita sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan. Berdasarkan hasil tes kepribadian, saya adalah seorang yang logis, analitis, berwawasan luas, tidak suka tantangan, serta introvert. Tetapi cita-cita saya yaitu menjadi TNI. Perkenalkan, nama saya Margareta Melati. Berdasarkan hasil tes kepribadian, saya memiliki tipe kepribadian ekstrovert atau terbuka, berjiwa penolong, konsisten terhadap aturan, dan emosi stabil. Namun cita-cita saya menjadi penerjemah. Oke, sudah jelas semuanya ya. Jadi permasalahan di sini adalah Widya dari tes hasil kepribadian dengan cita-citanya itu tidak matching atau tidak sesuai. Kemudian untuk Diri pun sama, tidak sesuai ya Dik ya. Untuk Margareta juga sama. Hasil tes kepribadian dengan cita-citanya itu tidak sesuai. Nah, di sini monggo silahkan siapa yang mau berpendapat dengan apa yang tadi diutarakan oleh Widya, Diki, dan Margareta. Silahkan. Siapa yang mau memberi tanggapan dulu atau memberi masukan dulu? Silahkan. Dari kelompok pertama, kedua, ketiga, silahkan tunjuk tangan. Boleh, Raffi? Dan dia menjadi datang menjadi seorang guru. Ya, betul. Dia pelatih public speaking, juga bisa mengikuti organisasi yang ada di sekolah,
seperti OSIS, UPK, dan juga mengikuti ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler bahasa, dan juga bisa meningkatkan atau memperbaiki pergaulannya. Baik, terima kasih. Jadi untuk Widya yang tipikalnya itu kepribadiannya introvert, menurut saran dari kelompoknya Raffi, Widya harus mengasah public speaking, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak, bersosialisasi dengan orang banyak ya, seperti kegiatan ekstrakurikuler apa tadi? Majelis perwakilan kelas, terus kemudian OSIS ya, OSIS, debat ya, seperti itu. Begitu ya. Jadi mulai sekarang Widya harus merubah, harus upgrade untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya introvert seperti itu. Coba saran untuk Diki dari kelompok mana yang mau menyarankan? Ya, boleh, silakan. Dari kelompok kita kan Diki tadi kepribadiannya introvert, Diki maunya jadi dancer juga. Iya. Menurut kita itu Diki lebih baik bisa ikut organisasi yang ada di sekolahan seperti OSIS, Ambalan, atau Paskibra. Bisa juga ikut ekstrakurikuler olahraga seperti sepak bola atau bela diri, dan bisa juga mengikuti kompetisi yang diawali ya mungkin dari Hal-hal terkecil dulu seperti lomba 17-an. Oh, seperti itu ya. Jadi untuk melatih fisik ya, fisik dan mentalnya Diki itu harus banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan fisik. Seperti mungkin olahraga ya, Dik ya. Olahraga suka tidak, Diki? Suka. Suka ya. Lah nanti itu dikembangkan lagi. Terutama olahraga bela diri. Terus kemudian apalah olahraga yang sekiranya mengaruhkan fisik ya. Lari bisa jadi, Dik, lari ya. Lari. Terus kemudian Diki juga harus ikut organisasi ya. Organisasi ya, ikut nge-gym enggak apa-apa. Organisasi yang istilahnya berbau tentang kedisiplinan ya, tentang istilahnya tanggung jawab dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk yang terakhir coba saran untuk Reta. Kelompok siapa yang mau menanggapi? Silakan. Saran untuk Margareta, karena dia ingin menjadi jurnalistik, sebaiknya dia harus menguasai macam-macam bahasa. Ya, betul. Ikut ekstra jurnalistik dan juga kemampuan IT-nya harus memadai. Seperti itu. Ya. Ada lagi saran yang lain? Ya. Jadi untuk Margareta, dia harus mempunyai kemampuan bahasa asing yang cukup karena dia bercita-cita menjadi penerjemah. Itu. Coba saya mau tanya, Mareta sudah menguasai beberapa bahasa asing? Coba yang sudah Mareta tahu sedikit-sedikit enggak apa-apa. Bahasa apa aja? Iya. Paling cuma bahasa Inggris, Ya, bahasa Inggris, terus kemudian Arab, terus Tagalog. Jepang, bahasa Jepang mungkin kurang ya, tetapi pernah mempelajari. Pernah. Ya, boleh. Jadi begitu ya. Jadi Margareta itu harus banyak menguasai kosakata bahasa asing. Terus kemudian harus mengikuti mungkin kegiatan-kegiatan ya di luar jam sekolah seperti ekstra jurnalistik, terus ekstra debat ada ya. Debat bahasa Inggris itu ada di sini. Terus kemudian debat bahasa Indonesia ada toh? Itu mulai sekarang untuk istilahnya melatih atau mengasah kemampuan Mareta itu harus mengikuti hal-hal yang sifatnya jurnalistik seperti itu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Coba ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ya. Saran dari saya untuk Diki, selain melakukan saran-saran yang diajarkan oleh teman-teman tadi, juga perlu mengikuti bimbel atau juga pelatihan agar menjadi calon anggota TNI. Ya, bagus sekali ya saran dari. Jadi
Jadi gitu ya, Dik. Jadi selain saran tadi dari teman-teman harus latihan fisik, kamu juga harus mengikuti pelatihan. Ya, mengikuti bimbel ya, mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat yang hubungannya dengan cita-cita kamu. Itu seperti itu. Ada lagi masukannya? Coba. Ada lagi? Ya, boleh silakan. Mungkin untuk Margareta setelah lulus SMK bisa masuk di Fakultas Bahasa dan Sastra seperti di UNS mungkin atau UNES. Ya, terima kasih sarannya sangat bagus ya. Betul. Jadi selain kalian istilahnya mengembangkan potensi diri kalian dari dalam, memulai dari hal yang terkecil, itu bisa ditunjang dengan sekolah lah, melanjutkan studi, seperti itu ya. Ada lagi yang mau memberi saran? Ada lagi tidak? Coba. Kalau tidak ada, berarti kegiatan diskusi hari ini selesai ya. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Tidak ada. Paham semua ya? Paham? Paham. Silakan beri plus untuk ketiganya. Baik, untuk kegiatan hari ini jangan lupa kalian mengisi LKPD dan evaluasi hasil ya. Yang linknya Bu Ririn share di grup BA ya. Silakan nanti kalian mengisinya dan harus semuanya mengisi. Ya. Dari kegiatan ini saya simpulkan ya. Mumpung kalian itu masih istilahnya masih awal ya di kelas 12 ini, persiapkanlah diri sebaik mungkin ya. Contoh tadi misalkan ada Margareta, ada Widya, ada Diki yang masing-masing dengan cita-citanya tersendiri. Silahkan kalian istilahnya mencari wawasan sebanyak mungkin. Melatih skill kalian sebanyak mungkin dengan mengikuti kegiatan ekstra pramuka, kegiatan lain yang hubungannya dengan cita-cita kalian yang akan ditempuh. Selain itu, kalian tidak cukup hanya seperti itu saja kemudian menjadi guru. Contoh, misalkan Widya menjadi seorang guru. Apakah kalau tamat SMK saja itu bisa langsung jadi guru? Bisa tidak? Tidak. Berarti yang perlu dipersiapkan Widya adalah menempuh pendidikan lanjutan. Ya Widya. Contohnya di fakultas apa? Fakultas Pendidikan ya. Contoh, siapa yang tahu universitas mana yang istilahnya mempunyai fakultas seperti itu? FKIP. UNS, kemudian Undip. Kalau IAIN ya, kalau Undip itu lebih cenderung ke umum seperti itu. Jadi pesannya Bu Ririn, silahkan juga sama Diki ya Dik ya. Diki kepengen jadi ABRI, tidak hanya persiapan secara fisik dan mental saja, tetapi Diki juga harus melakukan pendidikan lanjutan ya, sesuai dengan bidangnya Diki, itu seperti itu. Kemudian untuk Mareta mana Mareta? Nah, Mareta yang mau menjadi penerjemah ya. Ya, jadi tidak hanya belajar otodidak ya, mempelajari bahasa asing sesuai dengan caranya kamu, tetapi juga harus melakukan pendidikan lebih lanjut. Mungkin nanti mengambil fakultas apa? Sastra dan bahasa seperti itu. Begitu ya saran dari Bu Ririn. Ada yang ditanyakan? Belum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kalian semua. Nanti jika di antara kalian ada yang mau berkonsultasi lebih lanjut secara pribadi, boleh. Bu Ririn selalu stay di ruang BK ya. Silahkan nanti bisa ketemu janji dengan saya, mungkin menghubungi WA dulu ya, karena kadang-kadang saya juga harus on visit, harus melaksanakan tugas yang
lain. Begitu ya? Silahkan untuk memimpin doa penutup. Salah satu, Raffi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Bu Ririn ucapkan banyak terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Jangan lupa untuk mengisi RKPD dan evaluasi hasil yang Bu Ririn share di grup WA. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk semuanya. Ya.